بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustaz yang telah hadir bersama kita, yang akan membawakan tausiah para pengajar kita kali ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Islamic Dharma Walaupun Ghaiban, para bapak, ibu, saudara, saudari hadirin yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpah dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul untuk melaksanakan pengajian rutin seperti biasanya di masjid kita ini. Salawat dan salam kita sanjungkan pula kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga tercurahkan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yang mulia nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun ustaz kita kali ini yaitu Ustaz Sahrudin SPDI. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad isghil zalimin bil zalimin najina min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kalau tidak salah tanggal 15 Syawal kita diberi Allah Subhanahu wa taala karunia yang sangat besar, nikmat yang sangat besar, nikmat yang kita minta di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam surah An-Nisa, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Orang yang disebut diberi nikmat itu adalah orang yang berada pada golongan para nabi, orang siddiq, orang-orang yang syuhada, dan orang-orang yang soleh. Dan empat ini tidak akan mungkin kita peroleh kalau kita tidak menjadi seorang muslim. Karena semua nabi itu Islam. Orang yang siddiq itu orang Islam, syuhada itu juga orang Islam, orang soleh itu juga orang Islam. Jadi nikmat yang besar Allah berikan kepada kita bukan harta, tetapi adalah nikmat kita menjadi seorang muslim. Ini harus kita syukuri kepada Allah. Dan Islam adalah satu karunia yang tidak Allah berikan kepada seseorang karena kecintaan para nabi.
Allah ketika ingin memberikan nikmat Islam kepada seorang hamba tak pernah minta pertimbangan malaikat, tidak pernah minta pertimbangan para nabi dan rasul sekalipun. Innaka lan tahdi man ahbabta lakin Allah yahdi man yasha. Terhadap nikmat Islam, Nabi tidak akan bisa memberikan Islam kepada orang walaupun sangat dia cintai, tapi akulah kata Allah yang memberikan nikmat Islam kepada siapa hamba-Ku yang Kukehendaki, siapa yang dipilih. Dalam Quran surat Tahrim ada istri Nabi Lut tidak bisa bersyahadat, ada istri Nabi Nuh tidak bisa bersyahadat, ada anak Nabi Nuh tidak bisa bersyahadat. Fir'aun punya dua kekuatan besar dalam hidupnya. Satu, istrinya solehah nama Asyah. Dalam surat Tahrim sebelum mati Asyah sudah diberikan Allah istana untuknya dalam surga, tapi tidak bisa mentransfer, mengajarkan kalimat tauhid kepada Fir'aun walaupun cuma satu kali saja dia mengucapkan la ilaha illallah, tak bisa. Begitu juga Fir'aun punya anak angkat namanya Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah Rasul Allah, termasuk ulul azmi. Dia termasuk daripada 5 nabi yang punya mukjizat yang besar dan umat yang besar, punya kitab, kemudian punya wahyu yang sangat banyak dari Allah. Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi kita Musa itu termasuk utusan Nabi ulul azmi. Tak bisa dia kasih tahu Fir'aun ayat angkatnya, tidak bisa ditransfer kalimat la ilaha illallah. Malah Fir'aun balik menjawab, akulah Tuhan yang Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bayangkanlah kita ini ya, betapa besar nikmat Allah. Banggalah kita ini menjadi seorang muslim. Karena itu kita hari ini berhari raya. Nabi kita Muhammad SAW punya 2 mantan menantunya, suami Ruqayyah, suami Ummi Kalsum, sampai mati tidak bisa bersyahadat. Bahkan ketika Nabi kita mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun, kedua menantu Rasulullah ini langsung menceraikan putri Rasulullah. Bayangkan, menantu Rasul, menantu Nabi kita tidak bisa bersyahadat, tidak bisa mendapatkan nikmat Islam. Begitu juga Rasul punya keluarga saudara, itu Abu Lahab itu dari Nabi kita lahir dia sudah tengok nasabnya. Abu Lahab tahu, bahkan Abu Lahab ikut gembira mendengar Nabi Muhammad lahir, Aminah melahirkan anak laki-laki. Karena mereka tahu dulu Abdullah ayah Rasulullah ketika mau disembelih untuk sesembahan berhala oleh Abdul Muthalib, termasuk Abu Lahab yang mencegah, ikut menyumbangkan unta sebagai penebus Nabi, ayah Nabi kita jangan disembelih. Jadi ini adalah putra Abdullah namanya Muhammad. Abu Lahab gembira Nabi kita lahir. Ketika Abdul Muthalib keliling Ka'bah ingin memberi nama Muhammad, Abdul Muthalib itu pun menyaksikan dengan gembira. Tetapi sampai mati tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan Allah di dalam Al-Quran menubuatkan Abu Lahab ini musuh Islam, musuh Nabi kita Muhammad SAW yang telah ditetapkan di dalam neraka jahanam. Bukan hanya dia bersama istri. Allah. Jadi kita ini duduk seperti ini, berada di rumah yang berkah ini, kita bersaudara karena Islam. Ini bukan karena keturunan, bukan karena guru agama dan nasab kita, ini karena karunia Allah yang besar kepada kita. Tak pernah kita berjumpa Nabi, tak pernah jumpa dengan keluarga Nabi yang pernah berjumpa Nabi. Tak pernah kita mendengarkan suara Nabi langsung. Bahkan banyak kita ziarah kubur Nabi pun tak dapat. Tapi lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan keikhlasan, dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Ini semua adalah karunia Allah yang tidak ternilai. Jangan pernah kita berpikir sayangnya Allah kepada hambanya dia buktikan dengan pemberian harta. Kalau sayang Allah kepada kita hambanya, tandanya diberikan harta. Kenapalah orang-orang yang musyrik yang tak percaya kepada Allah karena harta mereka lebih banyak dari kita. Sayangnya Allah kepada kita, pembuktiannya hanya satu. Allah hari ini menjadikan kita seorang musyrik. Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam mukadimah ini menjadi penyejuk hati kita sendiri.
senantiasa saat kita berada dalam bulan-bulan dan tahun-tahun apapun keadaannya, terlebih hari ini kita berada pada nuansa hari yang penuh berkah, yaitu hari raya Idul Fitri, 1 bulan Syawal yang telah 15 hari setengah bulan kita jalani. Tidak ada harapan yang lain bagi kita rindu berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga suatu hari nanti kita dapat berjumpa Rasulullah, kita dapat bertemu dengan Nabi kita. Andainya hari itu kita belum mendapatkan rahmat Allah, semoga syafaat pembelaan dari Nabi kita diberikan kepada kita semua. Karena tidak ada bagi ibu sekalian di antara umat Nabi Muhammad ini yang tidak mengharapkan syafaat Nabi kita. Bahkan sahabat saja yang telah dijamin masuk surga seperti Umar bin Khattab, dia sangat patuh, dia sangat rindu, maka dia sangat berharap akan syafaat Rasulullah SAW. Kita ini hidup jauh dari Rasulullah, tak pernah jumpa Nabi. Kita dapat karunia yang besar, dipilih Allah yang menjadi seorang muslim. Tentulah rindu kita ingin dapat berjumpa Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, maka Allah SWT, saya dulu pernah berangan-angan dalam hati andainya saya hidup di masa Rasul, mungkin saya bisa membantu megang sandal Nabi atau membersihkan menyapu halaman rumah Nabi atau menjadi pembantu dan budak seperti Zaid. Zaid itu budak yang diangkat Nabi jadi anak angkatnya, lalu mau dimerdekakan oleh keluarganya, tak usah dibayar karena Nabi memerdekakan Zaid, pulanglah Zaid ke keluarga. Zaid tak mau, aku lebih bagus menjadi budak oleh Rasulullah, tapi malah merdeka, kata Zaid. Maka Rasulullah itu sangat sayang kepada Zaid. Menghayal kita tentang Bapak Ibu, andainya kita hidup masa Rasulnya, enak kita ingin beribadah, sholat kepada Rasul. Tapi kemudian setelah bayangan itu kemudian diinginkan, tiba-tiba muncul dari rasa takut. Tapi ya kalau kita muslim, kalau seandainya kita ditetapkan Allah menjadi orang yang dulu melempari Nabi dengan kotoran, jadi pengikut Abu Lahab, sama aja. Jadi nikmat Allah dengan Islam ini sebenarnya dari Nabi masih hidup sampai dunia ini berakhir, setiap muslim itu nikmat itu tidak berkurang. Orang yang hidup bersama Rasulullah punya kenikmatan dan punya kelebihan yang berkurang. Kita pun begitu sekarang. Kelebihan mereka itu pernah berjumpa Nabi. Tapi untuk hijrah dari masa jahiliyah ke masa Islam itu bukan gampang, muslim. Bukan gampang. Mereka itu bodoh dalam urusan mencari Tuhan. Kalau pikirannya cerdas-cerdas semua. Umar aja yang sekelas Umar bin Khattab aja tidak langsung terima, bayangkan itu. Apalagi macam kita kan. Nah, jadi kekurangan mereka banyak saat itu. Mereka itu punya masa yang sangat gelap. Akhirnya kemudian bertemu dengan Rasul Islam. Kelebihannya mereka hidup bersama Rasul. Kita ini kekurangannya tak pernah jumpa Rasul. Ziarah makam Rasul itu payah bagi kita. Tapi kelebihannya ada pula. Suatu hari Rasulullah SAW pernah menangis. Dia duduk di mimbar khutbah, dia peluk tongkatnya sampai rasa dia pernah. Sahabat tanya, Rasulullah ada apa? Kata sahabat, kata Rasul, karena mustahil ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Terus berdiri sahabat Ansor, sahabat Magir dengan Masjid Nabawi, ya Rasulullah, kami saudara di sini. Tersinggung mereka sampai keluar masjid berkata sambil mengatakan, ya Rasulullah, kami saudara-saudara di sini. Kata Rasul, antum ashabi, kalian bukan saudara, kata Rasul, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku yang pernah melihat wajahku, mendengarkan suaraku, kata Rasul, beriman kepadaku, kalian sahabatku. Ulai kalian dan zuruni wa yu'minu nabi. Ku bilang sahabat saudara itu, kata Rasul, mereka umatku di belakang hari nanti. Mereka tak pernah melihat wajahku, tak pernah bertemu denganku, tapi mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah. Dan mereka dulu di majelis ilmu seperti kalian hari ini menentangkan aku. Pahala mereka sedikit pun tidak Allah kurangi, sama seperti menghadiri majelis ilmu saat aku bersama kalian. Mereka masuk ke bersama Rasul berjamaah, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan mereka sebagai ikhwani, kata Rasulullah, saudara-saudaraku. Maha suci Allah. Dan ada kelebihan itu. Memang tak pernah kita jumpa Rasulullah itu kekurangan, tapi kelebihan kita tak pernah kita
Kita alhamdulillah kebanyakan umumnya kita tak pernah kita nyembah berhala dulu beriman. Tak pernah kita musuh-musuh Allah beriman seperti Khalid bin Walid dan lain. Tapi mereka hamba Allah yang dimuliakan Allah, dan kita pun berharap masuk golongan hamba yang dimuliakan Allah SWT. Dan itu Bapak Ibu sekalian Allah, ingatkanlah diri kita, bersyukurlah kita kepada Islam ini. Islam itu menghapus dosa-dosa masa lalu kita, dan itulah materi kita hari ini. Bagaimana Allah SWT menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan kita, dan hari raya Idul Fitri sebagai hari yang kita sholatkan, kita rayakan dengan ibadah sholat. Bagi Ibu sekalian dimuliakan Allah SWT, makna hari raya Idul Fitri bagi kaum muslimin. Suatu hari Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabat saat di majlis ilmu. Kata Rasul, bentar lagi akan datang di tengah kalian laki-laki yang menjadi ahli surga. Sahabat penasaran, siapa yang datang yang sahabat? Tengok dalam masjid Umar, dah ada Abu Bakar, dah ada Utsman, dah ada Ali, dah ada Abdurrahman bin Auf, dah ada siapa? Lama kemudian datanglah laki-laki, kata sahabat, menghadiri majlis Nabi. Agak telat dia, sandalnya biasa-biasa saja, bajunya biasa-biasa saja, orang yang tak dikenal dengan sahabat. Tengok apa dia orang, mungkin ada lagi lain-lain. Sampai majlis kemudian bubar, tidak ada lagi laki-laki lain yang datang kecuali dia. Sahabat menebak, mungkin dia ahli surga itu, atau mungkin ada lagi yang lain akan datang, tapi ternyata tak ada. Esok hari Nabi itu juga, kata Nabi, kata Rasul, akan datang di tengah-tengah kalian sebentar lagi laki-laki yang menjadi ahli jannah, ahli surga. Lalu kemudian saat itu sahabat berpikir, siapa lagi datang? Dan muncul dia juga, bajunya pun tak ganti, sendalnya biasa-biasa saja, pakaiannya biasa-biasa saja, dan tidak dikenal dengan sahabat. Tak ada lagi setelah itu orang lain kecuali dia yang datang. Kemudian sahabat menduga bahwa mungkin dia itu orang, sebagian yang lain meragukan. Akhirnya hari ketiga Rasul mengatakan itu kembali, bentar lagi terus akan datang di tengah kalian ahli jannah, lagi yang menjadi ahli surga. Malah mendatang lagi dua orang, tak ada orang lain setelah dia yang datang. Maka sahabat yakin itu dari orang. Setiap apa yang Rasulullah sampaikan kepada sekalian itu ada sahabat yang mendengar, patuhi dan sudah. Ada pula yang penasaran, ya terutama dengan pengajian seperti ini. Ada yang mendengar, pahami, patuhi, amalkan. Ada yang penasaran, memperdalam kaji. Rupanya dulu Ustaz tadi itu ingin mengamalkan pokoknya surah ini apa amal. Jadi ada orang dalam kaji. Yang lain sahabat begitu banyak. Sudah dengar dari surga, mereka itu biasa aja. Kita sekarang membayangkan kalau dengar ada orang yang bilang menjadi dosa ahli surga, mungkin kita kerumun dan kita ikut dia tiap saat. Tapi sahabat itu memang merasa biasa saja. Begitu situasinya, karena mereka bersama Rasulullah SAW. Tetapi ada seorang sahabat, anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, dia penasaran, ini tidak betul gitu. Dia datang ke rumah Rasulullah. Dia datang ke Rasulullah. Apa amalan dia sehingga dia berkatakan ahli surga? Dan semua orang melihat dia biasa-biasa saja. Maka kata Rasul, kau cari tahu lah, kata Rasulullah. Cuma aku cari tahu. Karena Rasul pernah mengatakan, jangan kita menilai orang itu lain kalau belum pernah kita 3 hari 3 malam bersama dia. Kalau kita bisa jadi orang soleh, tahu kita kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Biasa. Jadi kata Rasul, kau cari tahu lah. Cuma mencari tahu. Kau cari tahu lah, kata Rasul. Punya siasat tadi. Diketuknya rumah laki-laki itu datang di sekolah, katanya, aku bertengkar dengan ayahku, katanya. Kau tahu lah kalau Umar bin Khattab itu marah. Di keperangannya tinggi, jadi aku diusir. Jadi aku mau tinggal di rumah, mau tinggal di kamar, boleh. Laki-laki ini tak punya ayah, tak punya ibu. Kemudian dia tidak punya keluarga, tinggal di rumah sendirian. Rumahnya sangat sederhana, tidak punya apa-apa di dalamnya yang menunjukkan dia orang berada sedikit. Laki-laki itu boleh, tapi aku tak bisa kasih menjawab, kau masih makan, aku boleh payah, kalau sepakat kita minta sama kau, kata Allah. Yang penting kau izinkan aku tinggal di rumah bersama 3 hari 3 malam.
tidur lagi, ngintip apa amalannya? Tidur loh ibu sudah. Mau tidur, Abdullah tidur mikir. Satu ayat Quran tak baca, sholat tahajud rakaat tak ada. Tidur dulu. Sholat subuh itu subuh sama. Pulang Abdullah. Siangnya tak ada yang bersedekah, tak ada yang bersedekah juga. Sampai 3 hari 3 malam Abdullah bin Umar tak tidur mengintip apa amalan yang tak bisa dilakukan. Akhirnya semua kata Abdullah yang aku juga bisa dilakukan. Dan dia penasaran, dia pergi ke Rasulullah setelah 3 hari. Dia katakan, kalau Nabi itu aku pulang. Aku pamit kata. Begitu dia pulang, dia langsung menjumpai Rasulullah. 3 hari 3 malam di rumah. Tak ada lagi tengok amalan di sini yang membuat dia. Aku nampak melihat melakukan amalan yang tak. Semua yang dia buat aku bisa. Ini misalnya, Idul Fitri kembali kepada kesucian hati kita. Ketika itu Rasul mengatakan, dan kau lihat luarnya ke Rasul, lihat hati, mana bisa melihat hatinya Rasulullah? Kau tanya sama dia, kalau kau tak bisa melihatnya, tanya sama dia ke Rasulullah. Abdullah bin Umar datang dan melihat itu bilang, hai Fulan bertanya, aku sebenarnya tak bertentang dengan ayat. Aku juga bilang gitu. Jadi, aku sebenarnya gelisah gitu. Rasul memujimu dan mengatakan kau hamba Allah yang soleh, yang dimuliakan Allah. Dan aku ingin tahu apa yang kau buat bisa kau buat semua. Aku tanya aku Rasul tanya aku tentang hatimu. Dan aku tak bisa melihat hatimu kecuali kau yang mengutarakan apa hatimu tentang Islam ini. Kata Abdullah bin Umar, kata Nabi itu hatimu aku tak tahu tadi. Kata Abdullah bin Umar, kau jawab aja, terserah kau jawab apa. Nanti aku bilang Rasul betul-betul itu perubahan. Itulah yang ada Rasul. Kalau sekarang orang bisa kita memutuskan kan? Kata dia, kalau ditanya hatiku, setahu semenjak aku kenal Islam, Rasulullah SAW itu membahas tentang masalah kesucian hati, fitrah, tentang zuhudnya seorang hamba dari dunia ini. Jadi yang maksud dengan fitrah itu gugurnya kecintaan seorang hamba kepada dunia dan cinta kepada Allah SWT. Cinta kepada semua ketetapan Allah SWT. Jadi bukan cinta dengan dunia, tidak apa lagi. Bukan cinta surga. Surga dia tak cinta, dunia tak cinta. Dia hanya cinta kepada Allah. Kembali kepada Allah. Fitrah. Kita ini semua dari Allah. Kita kembali semua Allah. Kita memiliki Allah. Maka yang layak kita cintai adalah Allah. Kata sahabat tadi, semenjak Rasulullah menceritakan itu, yang ku tahu setelah aku Islam, aku tidak pernah berharap apapun yang datang orang lain di dunia ini. Sedikit pun tak pernah menginginkan sebelum Allah berikan kepada aku. Dan aku tak pernah dengki yang datang orang lain. Karena itu aku tak pernah dengki. Apa yang orang lain tak pernah dengki. Dan kemudian aku selalu bersyukur kepada Allah SWT. Berarti itu yang terbaik. Cuma itulah kita tahu. Tak ada yang lain. Jadi 3 kunci dia katakan, setelah aku kenal Islam, aku tak pernah mengangankan di tangan orang lain. Sudah bukan orang punya ini, punya itu, tak pernah terangkan sebelum Allah berikan kepada aku. Kemudian, dan aku tidak pernah hasad sama orang lain gara-gara itu. Orang tak pernah kita inginkan tentang orang lain, kita hasad orang punya ini, aku cuma dia tak dapat, kita dengki. Itu yang akhirnya itu dosa pertama di bumi sampai Qabil membunuh adik kandungnya Habil. Hanya ada hasad dengki. Lalu ketika itu, dan aku tidak pernah menginginkan di tangan orang lain sebelum Allah kasih aku. Dan itu juga menjadi dosa kakek kita Nabi Adam. Allah jangan kata Allah dibuatnya. Kalau Allah tak kasih aku, akan menginginkan itu. Nah ketika itu, setelah datang hilang sifat hasad pada diriku, maka dia kata, aku pun selalu bersyukur kepada Allah apa yang aku dapatkan. Abdullah bin Umar sederhana ini. Lalu pikir kepada Rasul, dia katakan kepada Rasul, katakan setelah Islam, dia tidak pernah menanyakan yang tentang orang lain. Dia selalu syukuri kepada Allah apa yang diberi Allah. Dia tak pernah dengki tentang orang lain. Rasul, apa yang itu aja Rasul? Apa kata Rasul? Saya Abdullah bin Umar kata Rasul, adakah yang lebih cepat membuat Allah mencintai seorang hamba daripada zuhud? Abdullah bin Umar sadar. Itulah rupanya amal zuhud, itulah yang menyebabkan Allah mencintai. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba,
Allah hapuslah seluruh dosanya. Allah redha kepada dia, maka dia kembali kepada Allah dengan sebuah ayat dalam surat Fajar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kau dulu beramal minta ridho, bukan minta surga, bukan minta dunia, bukan minta dunia. Dan sekarang ridho kepada fadkhuli fi ibadi, fadkhuli, maka kupisahkan kau dari hamba-hambaku yang buruk, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Siapa itu? Itulah minan nabi wasiddiqin syuhada wasoleh. Itulah orang-orang yang diberi Allah iman. Siratal ladzina an'amta alaihim fadkhuli jannati. Setelah itu barulah masuklah dalam surga. Jadi Allah ridho dulu kepada dia, dipisahkan Allah golongan dia di kelompok hamba yang soleh, baru terakhir ujungnya baru surga. Di surga itu tingkatan 3. Jadi orang-orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah tidak akan bisa kemudian dirusak oleh dunia dan segala isinya. Jadi Bapak Ibu sekalian Allah SWT, ini apa yang pertama kita merayakan kezuhudan kita kepada dunia. Makanya di bulan Ramadan itu orang yang susah pun mesti zakat. Beda dengan zakat mal kan, harus punya nisab 1 tahun, harus ukuran. Kalau zakat fitrah, bayangkan seorang laki-laki datang ke Rasul. Ini Rasul mau pergi sholat, mengimami sholat dan lain begitu. Ya Rasul, tadi malam aku sudah memutuskan kepada istriku tahun ini kita tidak bisa zakat fitrah. Kenapa ada apa yang kita zakatkan? Makanan kita bersyukur tak jelas. Tiba-tiba Rasulullah tengah malam datang orang memberikan zakat fitrahnya kepadaku. Hitung-hitung Rasulullah yang kebanyakan sampai aku bisa menzakat fitrahkan semua anak-anakku, istriku, dan lagi ada lebihnya. Kata Rasul, kalau lebihnya cukup untuk makan 1 hari raya besok, keluarkan zakat fitrah keluarga. Sampai begitu, orang yang menerima zakat, orang tak mampu dan dia menerima zakat fitrah, setelah diterimanya malam itu, dia banyak kata, dia wajib zakat fitrah. Supaya apa? Supaya zuhud kita dari dunia yang sudah pasca dari dunia ini. Jangan pernah kita diatur oleh dunia. Jadi ahli jannah itu adalah orang-orang yang betul-betul aidul hatinya suci daripada hamba kepada dunia. Itulah madrasah Ramadan yang mencopot kita umat Islam ini daripada tanduk-tanduk dunia ini supaya kita lepas. Allah tenggelamkan kita dalam madrasah Ramadan 1 bulan. Kita berenang di dalam lautan itu agar Allah suci dan kita dari dosa dan kesalahan kita. Ini proyek Allah. 1 bulan kita berpuasa, Allah jadikan kita orang bertakwa. Proyek Allah yang membuat kita ini seperti indahnya bulan bulu yang berubah menjadi kupu-kupu. Karena puasa itu bukan hanya ibadah manusia, ibadah binatang banyak. Karena penelitian itu, ular itu tak bisa diganti kulit kalau tak puasa, dan bulu tak bisa berubah jadi kupu-kupu kalau dia tak puasa. Itu penelitian dari ilmuwan di Eropa. Jadi ular itu dia mudah ularnya kulitnya rusak, insting itu. Jadi ular bulunya berpuasa mirip dengan manusia, mirip dengan umat Islam kaum muslimin. Satu, dia tidak boleh makan dan tidak minum. Kalau dipaksa makanan masuk ke tubuhnya, dia gagal ganti kulit ular itu. Dan kulit bulu gagal berubah menjadi kepompong dan kupu-kupu. Kedua, sabar. Dia apa-apain aja kalau ular mau ganti kulit dari bulu itu, dia tidak mau marah. Kalau ular itu dipaksa keluarkan bisanya ketika dia mau ganti kulit, gagal ganti kulit dan dia cacat. Ular bulu itu kalau dipaksa dia marah, akhirnya keluar marahnya, dia menggigit keluarkan bisanya, gagal akan cacat dia. Allahu Akbar. Maka kita Ramadan asal pancing emosi karena soal puasa. Kemudian yang ketiga, ular bulu dan ular ini sama-sama tidak tertarik dengan pasangan. Dulu dalam masa Rasul awal puasa diperintahkan malam itu tidak berhubung suami istri. Tapi ketika sahabat kemudian beberapa orang sahabat melanggar itu dan bertanya kepada Allah, lalu Allah beri keringanan. Kata Allah, aku tahu kalian tak mampu menaklukkan nafsu kalian, kata Allah, maka malam aku haramkan, siang kuharamkan, malam yang kuharamkan. Jadi kita berpuasa melanggar aturan ini hanya berhubungan dengan istri kita yang halal sesaat saja. Resikonya puasa 2 bulan berturut-turut. Rupanya ada kerusakan kemarin yang luar biasa bila ini kita tabrak.
ular dan ular bulu tadi kalau dipancing syahwatnya ketika dia berpuasa mengganti kulit itu, dipancing syahwatnya dan keluar syahwatnya, menurut para ahli ular itu akan cacat, ular bulu itu boleh cacat, bisa mati mendadak, tidak panjang umurnya. Makanya kalau ada yang mengatakan cepat mengadu dan diam-diam aja. Nah, siapa Ramadan berhubungan sesaat tapi risikonya berhubungan turun. Kenapa? Binatang itu begitu. Jadi ajaibnya ibadah puasa ini bentuknya nyiksa. Tetapi Allah Akbar. Kalau kita berpuasa dengan benar, kita ini manusia, kita binatang. Kita baca Quran, kita sholat, kita bersedekah. Kalau budak-budak yang menjijikkan itu bisa berubah menjadi hukuman begitu indah, apalagi seorang hamba yang bernama manusia. Maka Ramadan diperoleh Allah untuk mengembalikan kita kepada hamba kepada Allah. Fitrah kita ini hamba Allah yang layak kita cintai Allah. Dunia dan isinya penipu, semuanya penipu di sini. Dunia dan isinya penipu, hanya amal soleh yang tidak menipu kita, yang lainnya akan tipunya kita. Pertama nanti kita setelah diumumkan nama kita dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa yang dicopot dari kita yang ditipu, nama dan kebesaran maka dan jabatan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang rahmatullah sekolah binti sekolah, meninggal jam sekian pukul sekian, dikemudikan jam sekian. Setelah itu diumumkan Bapak Ibu, nampak tipu dunia dari kita. Pertama dicopot, dia cek dunia kita dicopot dari kita, nama dan gelar. Tidak ada lagi nama kita. Yang meninggal itu namanya Pak Abdullah, Profesor Dr. Abdullah, atau Bu Hajah, Fatimah, segala macam yang lain. Begitu diumumkan nama kita nanti, habis lepas nama itu. Orang pun bilang, siapa meninggal itu? Sekolah, di mana mayatnya? Kata orang. Pakai mayat, Bapak Ibu, tak ada disebut nama. Pernah kita pikirkan, itulah dunia dan isinya. Kayaknya kita dibuat di sini, tapi malah petaka sedang menanti sama kita. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, cintai Allah di atas segala-galanya. Hanya ini yang berkah, sholat, mengaji, baca Quran, sedekah, puasa. Dan ini yang berkah, tahu aku yang berkah, dekatlah kepada aku. Selesaikan masalahmu semua. Dekat kepada aku, selesaikan masalahmu semua. Banyak bersama menjijikkan dan dijijik dan bulu itu. Begitu datang dari Ramadan, tobat kepada Allah. Kalau tobat bagus bersama. Tapi kalau tak tobat, neraka jahanam nanti. Jadi sebelum masuk Ramadan, lebih jijik dari berbulu kita tengok mana. Malaikat pun berapa kali tengok mana. Sampai malaikat mau cocok dicungkil matanya sama kita. Malaikat pun berapa, tapi tobat kepada Ramadan. Akhirnya dia lebih indah daripada kuku-kuku. Setelah awalnya hanya bulan yang dijadikan kita Bapak Ibu sekalian. Janji Allah kepada kita dalam Al-Quran, orang-orang yang jiwanya tenang, ya dalam semua ini. Fitrah itu jiwa kita tenang, kaya kita tenang, susah kita tenang, sakit tenang, sehat tenang. Yang bikin kita tak tenang itu adalah jauh dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang kepada kita. Allah yang bisa menjadi manusia dan dunia tidak bisa memutarkan kita, tidak bisa membatalkan. Manusia tidak bisa memuliakan kita. Allah, maka kata Rasul, ada ahli surga itu terkenal di bumi dan terkenal di langit. Ada ahli surga itu, kemudian di bumi dia tidak kenal orang, tapi di langit namanya sering disebut para malaikat. Kebanyakan ahli neraka itu orang yang di dunia dikenal orang, dihormati, dimuliakan, tapi di langit tak pernah namanya disebut malaikat. Benci dan mereka mereka. Bapak Ibu sekalian putra Allah, maka dunia ini harus zuhur kita dari dunia ini. Bukan kita butuh tak, ini zuhur. Tangan boleh pegang, tapi hati kita jangan jatuh cinta yang dunia. Maka orang susah pun akan kembali. Kembalilah kepada Allah. Dunia ini menipu kita. Jadi begitu nama kita diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang sebut mana mayatnya. Begitu mau dimandikan, mana mayatnya? Tapi kita mandikan. Tidak ada lagi mana Pak Abdullah tersini. Tidak ada. Mana mayatnya sih kita mandikan. Dan kita semua akan mengalami itu semua. Masa di mana yang pertama dunia ini akan melepas nama dan kebesaran kita. Begitu bersolat mau dikafani, mana mayatnya sih kita kafani. Berdikafan mayatnya. Dan pulang dari rumah sakit mayat suruh. Begitu mau masuk keluarga mayat kita akan ke kuburan. Begitu mau masuk ke kuburan kata pengikut sini mayat yang kita masukkan. Habis. Yang kedua setelah itu setelah dicopot nama apa adalah harta. Kita pikir harta yang banyak itu, besaran itu, tentara yang banyak, pasukan banyak, Islam yang mudah itu kita pikir bisa menyelamatkan kita. Rupanya begitu kita mati,
cuma kain kafan yang dibawa, ditipu gitu. Kita pikir itu benar. Itu pun kalau main kita jumpai orang, kalau nggak kain kafan pun tak dikasih kita. Waktu kemarin pesawat meledak belakang kita, saya sampai sekarang saya terbayang. Masa itu saya sama kawan mau pergi ke orang bulan ini, mau pergi ke Wali Songo, beli buku. Lalu tiba-tiba bunyi dentuman. Habis itu orang banyak, ada yang mengarah sana pecah kaca. Kami akhirnya mendapat isyarat untuk supaya orang bilang kabur lari ke orang. Ada aftur apa yang bahas pesawat itu, hal-hal tak perlu ada pesawat itu. Iya kami sampai dapat telepon, menolong kawan. Sampai di mana kata kena bulan. Balik, katanya takut berbakar meledak. Mau pulang sayang, ini utahari mesti pulang. Akhirnya banyak orang datang, kami pun datang. Itu sampai saya lama sampai saya coba hanya beberapa bulan ada televisi saat itu. Yang pertama saya ingin lihat itu jenazah dan bukan mayat macam mana dan nampaklah saat itu palang merah ini tim polisi tentara mengeluarkan situ satu mayat dalam posisi duduk ini mendekat tapi kosong dan ada kaki itu tengok itu semua ayah berulang kita bilang itu sampai komentar seperti itu di sepanjang jalan nanti si Allah panah ini sampai kemudian di rumah dapat kabar kawan yang meninggal itu orang-orang hebat Sumatera Utara di antara ada Raja Nasrega ada Nurdin ada seorang ustaz atau DPD kalau salah. Kemudian beberapa hari kemudian dengar berita bahwa susah sekali mengidentifikasi itu. Identitas susah sekali ditemukan, semuanya hancur dulu. Bahkan akhirnya banyak yang disatukan. Di buku satu juga ada kuburan masal. Jadi saya Allah, begitu betul lah. Kata satu kalimat ayat pun Allah tidak ada memuji dunia ini dalam Al-Quran. Selalu mata meluruk, mata kolir. Selalu kata dunia ini macam kesenangan yang memperdaya. Macam permainan, dunia mata, dunia la'ibun, dunia ini kata Allah seperti main-mainan. Maka kata Syaikhul Ghazali, dunia itu seperti mainan anak kecil. Orang yang jatuh cinta dengan dunia seperti anak kecil yang jatuh cinta dengan mainan, dia pasti akan benci dan melupakan yang sedang meninggalkan. Orang yang menangis minta dunia kepada Allah seperti anak kecil minta mainan sama orang tuanya, dan itu tak berarti di hadapan Allah. Makanya kita orang Islam ini rajin sholat, rajin ibadah, tinggal berada di masjid, dan sehari minta rezeki. Kalau Allah terkasih, kita kasih Allah. Kan itu bukan simbol saya Allah. Kita tengok orang kafir, musyrik yang tak percaya sama Allah, hartanya tambah banyak. Kita beribadah di masjid, pulang sholat, sandal hilang, kereta hilang. Itu orang tak percaya Allah, tapi mobilnya tambah-tambah terus. Ternyata berusaha kita, ini bukan dunia, bukan simbol kasih sayang Allah. Kita menjadi muslim juga simbol kasih sayang Allah SWT. Kenapa? Karena banyak kita nangis Allah dan bersikap kaya karena Allah. Itu Allah macam anak kecil yang tak mainan aja sama Allah. Tapi kalau kita punya Allah dosaku banyak, ampuni dosa Allah. Itulah Ramadan itu. Kalau ada orang datang ke Ramadan kata Allah, dia bilang, ya Allah, aku banyak dosa, aku ampuni, aku tak punya dosanya kata Allah. Karena aku tidak rugi dengan dosa aku juga tak rugi karena amal, tak untung karena amal ampuni. Tapi yang tak pernah kita ampun, tunggu kata Allah neraka jahanam nanti. Neraka sator nanti untuk orang muslim yang melakukan dosa. Ada yang minta belas kasihan dari Allah di bulan Ramadan kata Allah, dia katakan Allah, jangankan siksa dunia, siksa neraka, jangankan siksa neraka, siksa dunia pun kita sanggup Allah. Bebaskan aku dari neraka Allah, bebaskan kata Allah. Maka doa-doa bila itu, Allah mati bil qurban wa qurban wa matina wa ibnal lil muslimin dan nar ajmain. Tuhan bebaskan tengkuk kami dari neraka jahanam, ibu ayah kami, saudara-saudara kami, sahabat kami, anak-anak kami, saudara kami, bebaskan kami dari neraka ya Allah. Minta bebas neraka, bukan tanggung-tanggung, bukan diampuni dosa, pokoknya bebaskan. Siapa yang Allah kabulkan bebas dari neraka, tak akan disentuh neraka lagi dia. Kalau dia orang jahat, Allah tuntut kepada taubat. Kalau kurang amalnya, Allah tuntut kepada kebaikan, dia bisa berkati makna sudah kecil lah, tapi kalau minta dunia yang kita bawa dunia yang mainan. Maka kata guru sebelum, kalau kalian minta rezeki jangan nangis. Minta aja sama Allah. Jangan datang bikin kaya, sholat tua. Kalau sholat tua orang kaya bisa nggak paling kaya di dunia ini. Dan kita bikin sholat jemaah supaya kita kaya. Dunia ini akan selesai sendiri. Ditengok aja selesai itu masalah kita semua. Akhirat itu jangan kita mengkhawatirkan yang tidak tetap.
Tapi khawatir kalau hanya kekal. Dunia ini tidak kekal kita. Harta akan tinggal menjadi warisan bagi orang lain. Terpikirkan hari-hari yang akan kita alami kekal. Hanya dua nanti, surga atau neraka. Jadi dunia ini macam mainan bagi anak kecil. Kembali kepada fitrah kita, Aidul Fitri. Kita kembali kepada Allah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai agama kita. Jangan jatuh cinta kepada mainan. Kita akan rugi dan menyesal. Jadi dunia ini lahir macam mainan bagi anak kecil. Saya contohkan Bapak Ibu, mungkin semua kita banyak punya anak. Mainan, contoh ini. Ada anak kita bawa anak kita undangan atau berjalan di suatu pasar, itu tidak nangis kita mainan. Dia bilang, ya ma, belilah aku mobil itu, mobil mainan itu. Tolong belikan lagi rumah mainan, tolong belikan lagi mobil mainan. Kita enggak kita kasih. Alasan kita mungkin karena tidak punya uang, atau kita kan itu barang tidak bagus dan segala macam. Anak kita rotok-rotok menangis. Dia menjadi, ma, belikan lagi mobil mainan itu. Tidak kita kasih sampai pulang ke rumah, guling-guling di rumah. Dan tidak kita kasih. Sehingga berjalan waktu anak kita usianya sekarang anggaplah sudah 30 tahun atau 40 tahun. Lalu teringat Bapak Ibu peristiwa itu. Coba panggil anak kita 40 tahun. Ketika Bapak Ibu nanti kita berdua, masukkan dalam ruang kamar yang gelap, bila perlu matikan lampu supaya kusuk, dan katakan kepada anak itu, nak, begini, ada apa Pak? Begini nak, dulu waktu kau kecil, kau pernah meminta, kau pernah berdoa kepada ayah. Doa itu kan meminta. Kau pernah minta kepada Pak. Saat itu usia masih lebih kurang 6 tahun. Kami mengajakmu kepada sebuah acara pesta pernikahan, ada dua mainan. Kami melewati sebuah pajak, kau minta mainan yang sama. Minta apa itu? Kau saat itu minta diberikan mobil, mainan itu kau minta rumah mainan, kau minta duit mainan itu. Mak, terkadang duduk rumah tamat sekarang. Masuk rumah, apa masuk mak? Masuk mak sekarang lama dan ayah membelikan mobil itu ya kan? Mobil mainan itu, rumah mainan itu. Bayangkan Bapak Ibu apa respon kita. Yang ada di kita anak itu dan ayah kita membicarakan itu sama kita. Mungkin dia kita berpikir merasa bapak makin dan malah makin nanti terus sebelum terbiasa. Atau yang kedua kita berpikir maka ada kita gila. Atau mata kita merotot mengatakan aku bukan anak-anak lagi. Aku sudah dewasa. Apa yang berikan itu? Seandainya orang tua kita memaksa pun akan kita campakkan dulu. Ada ayah ibu kita memberikan mainan kita yang kita minta rumah sakit sekarang akan kita campakkan dulu. Atau kita berikan semua orang. Itulah nilai dunia di hadapan seorang muslim bagi kita manusia. Suatu hari nanti ketika datang malaikat maut di tengah kita. Andainya malaikat maut itu sempat bercerita kepada kita, bercengkrama. Dan dia katakan kepada kita yang mati, hai fulan, hari ini kau mati. Lalu kenapa mereka begini? Aku menyampaikan pesan dari Allah. Apa itu mereka? Dulu bulan Ramadan, ini dari dunia. Bulan Ramadan tahun semalam, hampir 3 tahun. Kau minta sama Allah, minta harta yang banyak, minta mobil, minta rumah macam rumah tetangga itu, minta TV macam TV tetangga itu, minta emas yang mainan sebesar jengkol seperti istri tetangga itu. Ingat Bapak? Oh ingat mereka? Nah, ini hari kau mati. Maksudnya hari ini Allah kabulkan itu semua. Mau kau ketemu mereka? Apa kita bilang kepada saudara mereka? Kalau aku mati juga ada di sana, itu lebih abadi daripada aku tak butuh semua itu mereka. Yang kubutuhkan sekarang bagaimana Allah ridho kepadaku dan Allah hafuz dosa-dosaku. Itu namanya Fitri. Hari seharusnya kita bulan ini banyak mengingat bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Karena itu kembalikanlah hati kita kepada Allah. Jasad kita boleh sibuk dengan dunia, dengan istri, suami dan anak-anak, tapi hati kita wajib mencintai Allah SWT. Karena Allah sudah memilih kita dengan rahmatnya menjadi seorang muslim. Bapak Ibu, Allah sudah pilih kita menjadi muslim. Bangga kita menjadi seorang muslim. Hormati para ulama kita, cintai orang Islam. Jangan sampai kita akhirnya meninggalkan agama ini, apalagi mati dalam keadaan kita menjadi seorang muslim. Itu nasihat Allah dalam setiap khutbah yang disampaikan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tujuan puasa itu bertakwa. Dan Allah ingatkan orang beriman yang bertakwa kepada Allah, bertakwalah betul-betul. Dan pesan terakhir Allah, la tamutunna illa wa antum muslimun. Bercita-citalah kamu mati sebagai seorang muslim. Itulah cita-cita kita yang tinggi. Jangan sampai kalian mati dalam kecuali mati dalam keadaan muslim.
Dan sampai kita mati jadi orang munafik, Islam tapi hati kita sudah keluar Islam, atau mati kita jadi orang murtad kalau misalnya kita tinggal dengan orang, atau mati sebagai orang tersesat tanpa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Idul Fitri, kembalikan ketika kita kepada Allah. Dunia kita boleh sibuk, boleh bergaul dengan dunia, tapi yang masukkan ke hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita Bapak Ibu sekalian di dunia ini adalah berada dalam pujian Allah. Kita putra putri surga, nenek moyang kita dulu tinggal dalam surga. Nenek moyang kita bersalah, dia terus apapun jalan dia terus untuk menghapus dosa. Dan Allah sudah menerima taubat. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah ajarkan Nabi Adam, buat ini. Terima taubat Allah, Nabi Adam buat, dan Allah sudah menerima taubat. Nabi Adam berkata di sisi Ka'bah saat itu, ketika taubat menerima Allah, ya Allah, anak cucu dari mana? Bagaimana anak cucu kenal kamu halaman surga? Mereka tak pernah melihat itu. Kata Allah, dari anak cucu nanti akan kujadikan Nabi dan Rasul, kepada mereka kuturunkan kitab-kitab dan ayat-ayatku. Siapa yang ikut, ku kembalikan ke kampung asal nenek moyangnya. Siapa yang tak mau ikut, ku campakkan dalam neraka, kata Allah. Jadi hari ini kita rindu pulang kampung setelah takbir berkumandang, dan bukan pulang kampung kelahiran kita, tapi rindu pulang kampung surga. Itulah kampung halaman nenek moyang kita. Itulah alam, iklim, cuaca yang cocok buat kita. Dunia tidak cocok bagi kita. Dan Allah itu berperan. Satu pada surat ada Allah bilang dunia ini cocok untuk kalian. Kita manusia. Itulah yang tempat yang harus kita rindu sekarang. Setelah kita mahabbah kepada Allah, setelah kita zuhud dari dunia, rindu kita balik kampung. Kumpul kita nanti di akhirat kelak. Kumpul kita dalam surga. Karena kita putra putri surga semuanya. Lakukan apapun cara menembus dosa kita. Ramadan selama siapkan, dan sekarang kita menjaga seperti itu dan sampai menambah amal dosa kita. Tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian yang terima Allah, dunia kita tersinggah dengan kita ini. Dicocok alam kita. Banyak kita senang kita tak bisa kita jamin. Ya, banyak penyakit, banyak fitnah, banyak huru-hara, banyak permusuhan, banyak kebencian. Lama kita sini kan tidak ada guna kan. Jadi sementara di surga sana, kampung asal dari sana kita bisa kekal di sana. Itu lebih informasi untuk kita kenal orang kita. Lama kita ini menggunakan makanya kita punya umur nanti panjang nanti mati. Kalau panjang umur panjang nanti mati. Apa gunanya? Mau ditambah Allah berapa tahun umur kita minta? Mau tambah 100 tahun lagi? Kita 1000 tahun, 100 tahun. Ada yang sanggup kita. Rata-rata kita berusia kita sekarang 30 kali kurang. Kalau 100 tahun kita minta, sekarang 130 tahun umur kita dunia. Ada yang meminta itu, ayo maju ke depan kita Al-Fatihah dengan kami. Insya Allah nanti yang lain kita mati dan kita hidup sendiri. 130 tahun manusia langka. Datang nanti stasiun televisi ada manusia langka. Udah nenek, udah kakek. Kalau mati cucu udah mati semua kan mereka. 119 tahun itu pun saya tengok yang di Cina itu nenek-nenek yang makannya itu vegetarian ini 119 tahun. Giginya sudah copot, kulitnya macam dahlia yang kering, rambutnya sudah bergugur botak. Apalagi dalam Al-Quran kata Allah, wa man mu'ammir nabi sufil khalqa fala ta'lim. Siapa yang panjang umurnya kata Allah di dunia ini, membalikkan kepada asalnya dari anak-anak pikun balik. Kalau ada hari ini yang berani minta umur 130 tahun, mau lama dunia ini, 130 tahun ditambah 100 tahun lagi, kalau Ustaz saya mau tambah 100 tahun minta kita Al-Fatihah karena dikabulkan Allah, insya Allah nanti akan terkenal. Kita akan mati semua tinggal dia, tapi kita lebih baik. Gigi kita akan lepas balik ke anak. Mata kita tidak akan mengenal siapa pun lagi. Kita anak. Siapa kau ini? Aku cucu ini apa anak? Tak ingat lagi. Pikun pula. Kemudian rambut akan berubah putih dari ukuran muda. Kulit kita akan keriput. Pendengaran kita pun mulai hilang. Dan akan balik pakai PMS lagi. Kencing di tempat, beol di tempat. Mau kita kayak itu? Tidak mau. Itulah hinanya dunia yang saja. Maka Idul Fitri. Semoga kita kembali suci wal faizin dan mendapatkan kemenangan di akhirat. Apa itu? Mendapat ridho dari surga Allah. Itu janji Allah kepada kaum muslimin di bulan Syawal setelah menjalankan ibadah bulan Ramadan. Semoga semua itu Allah berikan kepada kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Semoga dengan ini Allah SWT menerima amal ibadah kita semua dan menerima amal soleh kita dan memaafkan dan menghapus semua dosa-dosa kita dan mencatat kita semua hari ini sebagai hamba Allah dan tetapkan mati dalam keadaan husnul khotimah dan nanti dapat ridho Allah di akhirat dan ridho Rasulullah SAW. Demikianlah Bapak Ibu sekalian hakikat perayaan Hari Raya Idul Fitri
yang dapat disampaikan. Semoga Allah sedang menambah ketakwaan kita kepada Allah dan kita selalu menjaga fitrah yang sudah Allah berikan kepada kita ini. Kecintaan kepada Allah melebihi dunia dan isinya, itu sifat zuhud, kemudian rindu pulang kampung. Nah, kalau kampung lahir tak boleh pulang, sudah tidak ada lockdownnya, sudah tidak ada lockdown. Maka kita nazar untuk lockdown. Nah, sebelum Ustaz tak bisa pulang kampung, saya tidak pulang kampung juga. Itu untuk pembatasan. Cuma kampung lahir tak bisa, tapi kampung lagi bisa. Gimana itu Ustaz? Kampung dari moyang kita. Begitu dia mungkin berbakat. Banyak beribadah gimana? Ongkos pulang kampung sudah lama semua orang tua. Saya mau pulang tak bisa. Buat bukan pulang kampung akhirat. Mas bawa kampung bapak, saya bilang kalau saya jauh Ustaz. Berapa ongkos Pak? Lumayan juga tuh Ustaz. Bapak itu mau pulang kampung, ada. Memang belum bermakan masih separuh dan separuh itu tak lagi separuh itu pasti. Kasih anak yatim royal bukan pulang kampung akhirat jadi ada liburan kita nggak bisa pulang kampung pertama untuk pulang kampung akhirat. Tenang kita, terus bisa. Setiap orang berusaha dia akan menanggung akibat, berfitnah akan menanggung akibatnya. Kita jangan hidup dengan cara berhati. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang saya sampaikan tentang ketakwaan kepada Allah SWT. Ada yang mau disusulkan silakan tanyakan. Yang baik sampaikan kepada Allah, kalau ada yang tak baik yang diikuti itu dosa dan kesalahan saya mengaku kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada bersama dengan doa ini pembukaan dan ini lulus awal kita. Saya pribadi mohon maaf dan batin. Semoga Allah terima amal soleh kita, Allah terima doa kita. Semua kita semua dalam Allah dalam keadaan nanti dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan nanti di akhir kita dapat berjumpa dengan semua janji Allah untuk orang yang bersama-sama beriman, pernah salat bersama, pernah duduk majlis bersama, pernah haji umroh bersama. Nanti Allah berjumpa lagi di akhir nanti. Insyaallah kita pengalaman nenek moyang kita ada itu surga Allah SWT dan ridha Allah. Al-Hazim yang mulia Nabi Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi la tumsuna ila tusbihun. Yarhamu ma fis samawati wal ardi wa syai'un ila tusbihun. Rabbana atina nafsana taqwaha wa zakkaha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkanlah kecintaan kepada hati kami, ketakwaan kepada-Mu dan sucikanlah jiwa kami. Kau yang menciptakan hati dan jiwa kami, Kau yang memilihnya, Kau yang menguasainya, Kau yang membolak-balikkan hati. Ya Allah, tetapkan hati kami dalam mahabbah, cinta kepada-Mu, cinta kepada Rasul-Mu dan jihad di jalan-Mu. Tetapkan hati kami dalam mencintai amalan yang membuat kami cinta kepada-Mu. Ya Allah, ya Rabb, zuhudkan kami dari dunia, cintakan kami kepada akhirat. Ya Allah, tetapkan hati kami untuk mencintai diri-Mu kepada kami melebihi dengan kami sendiri. Berikan kekuatan bersabar untuk menerima takdir yang mungkin tidak bisa, yang tidak mungkin bisa kami ubah dalam hidup kami. Berikan keterunia kesabaran menerima hal-hal yang tak mungkin bisa kami ubah dalam hidup kami. Berikan kami kebijaksanaan untuk memahami perbedaan di antara keduanya. Ya Allah, curahkan kepada kami seluruh rahmat dari-Mu, yang dengan rahmat itu Kau rahmati diri kami, ibu ayah kami, keluarga kami. Kau rahmati anak, cucu kami, sahabat kami, sahabat-sahabat kami. Dengan yang Kau berkahi rezeki kami, Kau berkahi keluarga kami, yang dengan rahmat-Mu itu lalu Kau cukupkan yang halal kepada kami, Kau cukupkan dengan halal, dan dengan rahmat-Mu itu semua kami Kau tetapkan nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, yang jadikan anak cucu yang kami tinggalkan orang-orang yang memberikan sholat dan menyembah kepada-Mu. Masukkan kami ke dalam golongan para nabi, hamba-Mu yang soleh, syuhada, orang-orang yang siddiq, orang-orang bertakwa kepada-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga tausiah Ustaz tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita